terdapat sebuah istana megah milik seorang raja. Di kebun bunga istana ditanami banyak sekali tanaman yang langka. Di antaranya ada serumpun, rumput keberuntungan yang tumbuh subur dan menarik hati. Rumput-rumput ini bergemulai mengikuti hembusan dan menebarkan aroma yang harum semerbak. Di kebun bunga itu juga terdapat sebatang pohon aprikot yang tumbuh rimbun, memiliki batang yang kokoh dan kuat. Pohon aprikot ini merupakan pohon terbesar dan tertinggi di kebun bunga itu, maka dinobatkan sebagai raja pohon. Wah, sahabat ceria! Ternyata di kebun bunga istana itu ada pohon aprikot yang sangat besar. Sahabat ceria di rumah sudah pernah belum melihat pohon aprikot? Sama berarti dengan Kak Sabrina. Kak Sabrina juga belum pernah melihat pohon aprikot itu. Yang pasti pohon aprikot itu tumbuh subur di kebun istana. Wah. Pada suatu hari, penghuni istana melapor kepada raja bahwa aula hanya ditopang oleh sebatang tiang tunggul berukuran besar. Dikhawatirkan akan runtuh karena sudah berusia sangat tua. Karenanya, raja menunjuk seorang tukang kayu untuk membuat sebuah tiang kayu pengganti menggunakan bahan kayu terbaik. Tukang kayu berusaha mencari ke berbagai tempat di dalam kerajaan, namun tidak menemukan pohon yang cocok untuk dijadikan tiang. Belakangan, dia menemukan pohon aprikot yang tumbuh di kebun istana yang paling sesuai. Meskipun pohon aprikot ini diberi nama Raja Pohon dan sang raja sangat menyukainya, tetapi aula adalah bangunan yang sangat bernilai. Setelah mempertimbangkan masak-masak, raja memutuskan untuk menebang pohon aprikot itu. Wah, sahabat ceria, bagaimana ini? Pohon aprikot itu akan segera ditebang. Kasihan sekali dia. Raja, jangan ditebang pohon aprikot itu. Pasti masih ada cara lain. Benar kan sahabat ceria? Orang zaman dahulu percaya bahwa semua tanaman, rumput, dan pepohonan dihuni oleh dewa dan dewi. Oleh karena itu, tukang kayu mempersiapkan sesajen buah-buahan untuk menyembah dewa pohon aprikot. Dia juga berdoa dengan berkata, "Karena aula akan segera roboh, maka dengan terpaksa besok kami akan menebangmu untuk dipergunakan sebagai tiang penyangganya. Maafkan kami." Setelah menyembah sekali lagi, tukang kayu ini pun pulang ke rumah. Dewa di pohon aprikot ini adalah seorang dewi. Mendengar dirinya sudah akan ditebang, sang dewi aprikot sangat sedih dan menangis terus-menerus. Para dewa pohon yang ada di sekitarnya menghela nafas dan turut bersedih. Namun mereka semua tidak menemukan cara untuk membantu. Sahabat ceria, Dewi Aprikot sangat bersedih karena pohon aprikot akan segera ditebang. Dan juga para dewa pohon di sekitarnya tidak bisa membantu banyak. Lalu apa yang bisa kita lakukan ya untuk dapat menolong Dewi Aprikot? Apakah pohon aprikot itu akan benar-benar ditebang atau tidak? Dewi Aprikot sangat baik dan akrab dengan Dewa Rumput Keberuntungan. Pada malam itu juga, Dewa Rumput Keberuntungan mengundang dan mengumpulkan banyak sekali hewan serangga, meminta mereka membawa gumpalan tanah dengan mulut mereka. Lalu ditempelkan di atas permukaan batang pohon aprikot. Membuat seluruh batang pohon aprikot terdapat banyak sekali gundukan-gundukan kecil yang terbuat dari tanah. Terlihat seakan-akan telah terserang oleh hama. Wah, sahabat ceria, ternyata ini adalah Dewa Rumput Keberuntungan. Dan sepertinya Dewa Rumput Keberuntungan ini memiliki cara untuk dapat mempertahankan pohon aprikot agar tidak ditebang. Tapi kira-kira apakah rencananya akan berhasil ya sahabat ceria? Keesokan pagi, ketika tukang kayu membawa orang-orangnya untuk menebang pohon aprikot, menyaksikan keadaan pohon aprikot, sang tukang kayu berkata dengan terperanjat, "Kenapa pohon ini tiba-tiba menjadi seperti ini? Pohon aprikot ini telah terserang oleh hama sedemikian parah. Sudah tidak bisa dipergunakan lagi.
Oleh karena itu, dia tidak jadi menebang pohon aprikot itu. Wah, sahabat ceria, rencana dari Dewa Rumput sangat cerdas sekali ya, sahabat ceria. Dewi Aprikot berkata dengan penuh rasa terima kasih. Biasanya, para dewa pohon menasihati saya untuk tidak menjalin hubungan dengan Dewa Rumput yang kecil. Namun, pada saat saya mendapat kesusahan, malah hanya ada Dewa Rumput yang bisa membantu saya. Wah, terima kasih ya Dewa Rumput karena sudah menolong Dewi Aprikot. Kini, pohon aprikot tidak jadi ditebang dan Dewi Aprikot pun sudah tidak bersedih lagi. Pesan dari Master Cheng Yen, kita harus memperlakukan setiap manusia secara sikap kesetaraan. Jalin hubungan baik yang luas dengan cinta kasih yang tulus, ini baru merupakan kehidupan yang bijaksana. Wah, terima kasih ya Dewa Rumput karena sudah menolong Dewi Aprikot. Sekarang pohon aprikot itu tidak jadi ditebang. Yeay! Bagaimana sahabat ceria? Cerita kita hari ini sangat seru sekali kan? Nah, dari cerita kita hari ini, kita mendapatkan pelajaran baru bahwasannya kita tidak boleh menilai orang dari penampilannya saja. Karena kita tidak pernah tahu seperti apa sifat mereka sebelum kita mengenal mereka.